Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa barik wa salim ajmain. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, pada kesempatan di sore hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih dalam naungan maghfirahnya, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kesempurnaan kenikmatan Islam, iman dan iman tentunya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan kembali kami berbagi membahas terkait beberapa bayi-bayi Wahabi. Kemarin sempat tanya di komentar mana bukti kalau Salafi Wahabi pernah menyesatkan atau mengkafirkan. Nah, bentar lagi kan teman-teman simak video kurang lebih sekitar durasi 1 menit lebih 25 detik kurang lebih, yang jelas-jelas secara jelas ya, kalimatnya jelas, suaranya tidak dicepatin dan tidak dilambatin. Jadi jika tidak dulu nama akun Wahabiyun tadi itu namanya Muhammad Sunusi siapa gitu nama lengkapnya gitu. Jadi atau Zulkarnain Muhammad Sunusi nama panjangnya, itu menyatakan semua ormas, hampir semua ormas yang ada di Indonesia khususnya menurut mereka sebagai firqah-firqah tersesat, dan kitab rujukan yang mereka baca juga ada disebutkan. Maka jelaslah kalau Wahabi merasa memang dia sendiri yang memegang kunci surga, ya kan? Jadi sebelum saya nanti menampilkan kitab akidah atau ulama mana yang sudah pasti disesatkan karena dari penuturan yang sangat jelas itu diyakini oleh kelompok Wahabi. Namun sebelum ini maka teman-teman baiknya menyimak video berikut ini, ya kan? Jangan di-skip. Hanya sekitar 85 detik atau 1 menit lebih 25 detik. Maka jangan sampai kita termakan, ya kan, ajakan atau rayuan Salafi palsu yang mengatasnamakan kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi, tetapi ternyata kepada pembawaan bin Bas seperti itu dan yang lain-lainnya ya. Mari kita simak video berikut ini. Sebagai contoh untuk pemahaman Al-Firqatun Najiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, mohon penjelasan Ustaz, mengapa Syekh bin Bas memasukkan jemaah tablik ke dalam 72 yang diancam dengan neraka? Saya melihat saudara kita jemaah tablik juga sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW, berusaha menjalankan sunnahnya, dan bagaimana mereka menyebar agama ini dengan penuh semangat ke pelosok-pelosok. Bahkan mereka menerapkan metode dakwah. Apakah itu dibolehkan selama tidak menyangkut ibadah? Ya. Jadi kalau antum lihat kaum Khawarij itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahkiruna, terkait dengan para sahabat ya, tahkiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim. Engkau wahai para sahabat kalau berjumpa dengan mereka, kalian akan meremehkan solat kalian di depan solat mereka. Tidak ada apa-apanya solat kalian wahai para sahabat dibanding solatnya kaum Khawarij. Kalian akan meremehkan puasa kalian di depan puasa mereka. Menurut keyakinan Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jemaah Tabligh masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. Baik teman, sudah ya. Kurang lebih tadi sekitar 85 detik video orang yang sama dengan versi video yang berbeda, pertemuan yang berbeda tetapi pernyataannya sama. Jadi perinciannya ada di akhir, kelompok-kelompok disesatkan yaitu NU, Muhammadiyah masuk neraka menurut pemahaman Salafi, gitu kan. Terus Imam Abu Hasan Al-Maturidi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, akidah, mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mayoritas muslim dunia ini memakai akidah Al-Asy'ari itu disesatkan dan masuk neraka. Jemaah Tabligh juga disesatkan masuk neraka, penjelasannya malah di awal gitu kan. Apalagi Persis juga masuk neraka juga, Ikhwanul Muslimin masuk neraka juga. Nauzubillahi min dzalik. Hanya Salafi yang memegang kunci surga. Hanya berpatokan pada hadis 72 golongan yang masuk neraka dan 1 golongan yang akan masuk surga karena selamat ya. Saya tantang nih para pembesar Wahabi, gak cuma bayi-bayinya, kalau di akunnya Khalid Basalamah itu di kolom komentarnya nggak bisa dikomentari videonya. Makanya saya seringnya buat di video saya sendiri. Ya kalau bayi-bayi Wahabi ada yang komentar, coba tuh komentari akun-akun Salafi Wahabi yang katanya punya akun resmi. Akunnya resmi tapi nggak bisa dikomentari. Ya, kalau yang mau beli Sapitra pernah kami komentari terkait pembahasan tafsir ayat kursi, nggak direspon. Di Facebooknya saya kejar nggak direspon juga. Nah itu makanya kalau berani silahkan gitu hubungan saya kepada ustaz-ustaz Anda. Jadi di tangan saya setidaknya ada 2 kitab saya akan tampilkan gitu. Jadi kalau misalnya mau diskusi, ayo, jangan hanya bisa menyesatkan doang. Nih baca nih ya, Al-Aqaidah Islamiyah, akidah Islam yang ditulis pertama oleh Syekh Sabit. Ini adalah metodologi atau penulisan kitab yang pertama-tama kali
Dan ini nanti menginspirasi ulama setelahnya untuk menulis kitab yang sejenis atau kitab yang ditulis setelah generasi Sayyid Sabiq ini wafat, seperti itu. Ini akan bagus sekali nih, akidah dasar, ya kan? Belum ada macam-macam. Setelah ada macam-macam dan penyelewengan, ada Mu'tazilah, ada segala macam Jabariyah, Qadariyah, maka muncullah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang meluruskan itu gitu. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah Asy'ariyah ini adalah hampir mayoritas itu yang Ahlussunnah wal Jamaah ke situ akidahnya. Kalau udah Al-Asy'ari ya ke Maturidi tadi gitu, malah disesatkan masuk neraka. Dari mana dalilnya Joni? Muhammad Sunusi ini memang sepertinya memang mau masuk surga sendirian kayaknya dia kan. Surganya seluas langit dan bumi. Kalau Anda sendirian nanti kesepian. Dan yang kedua ya, kalau mau diskusi saya sudah siapkan nih. Belum terjemahan, ini ditulis oleh Syekh, ya kan, pernah menjabat sebagai mufti Mesir selama 10 tahun kurang lebih, dari tahun 2003 sampai 2013 nih. Ditulis oleh ya, Syekh yang masih hidup sampai sekarang, Syekh Ali Jum'ah. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini ya. Ini kalau ada Ahlussunnah wal Jamaah tuh mau yang nulis siapapun nggak jauh beda. Ada nanti sifat 20 juga ada ditulis di sini gitu. Lengkap, masih bahasa Arab. Ya, masih bahasa Arab. Jadi kalau Wahabi saya yakin bayi-bayinya nggak akan ada yang bisa baca. Tapi kalau misalnya mau diskusi silakan gitu. Ayo, kami sudah persiapkan nih foto yang menulisnya, beliau. Ini masih hidup orangnya itu. Rahimahullah taala, mudah-mudahan berikan banyak umur dan rahmat terus-menerus kepada beliau dengan manfaat ilmu yang sangat luas. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan sehat selalu seperti itu. Jadi kalau menyesatkan ini akidahnya kemana coba? Nah, ya kan? Kalau menyesatkan Maturidi atau menyesatkan Asy'ari tadi, Asy'ariyah, nah, semua Ahlussunnah wal Jamaah akan kena semua. Makanya Wahabi kalau misalnya mau diskusi itu cuma 2 pertanyaan saya. Akidah itu, mazhab akidahnya kemana? Ya kan? Terus mazhab fikihnya ke siapa? Harus jelas. Kalau ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mereka mengaku-ngaku saja. Kalau yang di 2 negeri suci, ya Mekah dan Madinah masih murni. Yang di Indonesia ini KW. Gitu, KW. Yang ini dari Mekah datang ke Istiqlal, bismillahnya dibaca jahar kok, walaupun di sana mereka juga bismillahnya dibaca sir, pelan gitu. Bukannya Wahabi, Allah ada bid'ah, dia di bagian makmum di belakang malah seperti itu gitu kan. Jadi sudahlah gitu ya. Tapi sudah jelas dari video tadi ya teman-teman sekalian, bahwasanya mereka memang menganggap semua firqah atau kelompok yang sebenarnya hanya ormas gitu ya, bukan kelompok akidah tapi kelompok ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ada Persis juga. Semuanya ikatan akidahnya sama. Ahlussunnah wal Jamaah kalau memang akidahnya benar, bukan mujassimah atau musyabbih seperti Wahabi. Punya tangan lah Tuhan, punya kaki, punya wajah, nggak ada penafsiran di situ, anti ta'wil, akhirnya bingung sendiri kan. Nah, kayak kemarin ada Piranda juga menjelaskan tentang bumi, antara bulat atau datar, antara datar atau bulat. Ada lagi satunya Ustadz Wahabi yang baru tumbuh, baru lahir, mengatakan kalau orang nggak percaya bumi itu datar, maka dia sudah dianggap apa? Ingkar atau kufur atau kafir. Aduh, nauzubillah min zalik lah. Seperti ini kalau gini kita memberikan ilmiah secara ini, tapi mereka memang nggak bisa paham gitu. Jadi cuman ini saja teman-teman bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan bahwasanya kita hati-hati ketika memilih kajian atau apapun. Tidak dilarang mengikuti kajian siapapun, ambil baik-baiknya manfaatnya. Tapi kalau kita masuk ke situ, kita cenderung ketika habis ngaji kita jadi keras sama orang tua kita, jadi tidak ada kelembutan sedikit pun. Kadang sama pasangan pun bisa juga macam-macam terjadi, sama tetangga juga kita seperti asing. Bukan generasi terasing, bukan gerobak kalau gini. Anda emang asing diri Wahabi gitu. Jadi di masyarakat nggak bisa diterima. Kita kalau mau dakwah tuh harus dekat sama masyarakat dulu kan. Kalau udah dekat kita bisa sentuh hatinya dengan akhlak, dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan kita, dengan sikap, baru mereka bisa dengar dakwah kita. Kalau belum apa-apa sudah Allah ngadina biman hadayat bid'ah, ya udah mereka nggak akan bisa dengar dakwah kita. Seperti itu. Bagaimana gitu? Jadi sudahlah gitu, sudahi saja gitu. Ini saya nunggu nih responnya nih. Apa nih? Kalau ada yang mau merespon, salurkan ke Ustadz yang bersangkutan video tadi, silakan sampaikan, gitu kan. Kalau meminta maaf kepada semuanya, karena yang Anda sebut tadi itu ormas itu banyak anggotanya itu, ya kan? Ribuan, bahkan mungkin ada yang jutaan, sampai kemana-mana, keluar negeri juga ada. Disentuh pula Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah, ini satu guru disentuh, disebutkan masuk dalam neraka. Nah, kalau Allah misal ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pembacaan atau perkataan saya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada pemahaman yang mudah menyesatkan, mudah mengkafirkan, apalagi menuduh orang masuk neraka. Ingat, ucapan itu kalau yang tidak terbukti, yang kita tuduh tidak masuk neraka, maka kita pasti akan masuk neraka kalau tidak bertobat sebelum kita meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.